Halo Halo semuanya. saya Gregorius Kevin dengan NIM 244. Saya Anastasia Revanola dengan NIM 231. Saya Renata Dauna dengan NIM 237. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cancel culture di media sosial. Baik, jadi yang pertama adalah pendahuluan. Budaya cancel culture di media sosial. Perkembangan media sosial telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, berpendapat, dan menilai perilaku individu maupun institusi publik. Platform seperti X, Instagram, TikTok, dan YouTube tidak hanya berfungsi sebagai ruang berbagi informasi, tetapi juga sebagai arena pembentukan opini publik yang berlangsung secara cepat dan masif. Baik, selanjutnya adalah penyebaran informasi berlangsung sangat cepat. Dalam budaya cancel culture di media sosial, penyebaran informasi berlangsung sangat cepat karena didukung oleh karakteristik platform digital yang memungkinkan interaksi dan distribusi pesan secara instan. Fitur seperti share, retweet, repost, hashtag, dan trending topik membuat sebuah unggahan tidak hanya dikonsumsi oleh lingkaran pertemanan, namun dapat menjangkau audiens yang sangat luas dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya, kami akan membahas tentang tekanan opini publik yang besar. Budaya cancel culture di media sosial sering menciptakan tekanan opini publik yang besar karena unggahan, kritik, dan kecaman terhadap individu atau kelompok yang dapat menyebar dengan cepat dan luas di ruang digital, sehingga narasi dominan terbentuk ketika tanpa melalui proses pertimbangan yang mendalam. Tekanan ini muncul ketika banyak pengguna internet secara kolektif menuntut pertanggungjawaban atau hukum sosial terhadap perilaku yang dianggap tidak pantas, dan terkadang menimbulkan pola pengucilan atau pembungkaman terhadap suara yang berbeda karena takut dikritik atau dibatalkan. Di banyak kasus, respons emosional dan dorongan solidaritas massa memperkuat sikap publik, sehingga terkadang tekanan opini tidak hanya mempengaruhi reputasi digital seseorang, tetapi juga berdampak nyata di dunia nyata. Temuan dari penelitian akademik menunjukkan bagaimana cancel culture telah bergeser dari kritik moral kolektif menjadi instrumen yang kuat untuk membentuk narasi digital dan mempengaruhi opini publik di media sosial, yang mencerminkan keterkaitan antara teknologi, dinamika kekuasaan, dan juga persepsi sosial luas. Lalu selanjutnya ada kebebasan berpendapat. Dalam konteks budaya cancel culture di media sosial, kebebasan berpendapat seringkali berada pada posisi yang kompleks karena masyarakat memiliki ruang yang terbuka untuk menyampaikan pendapat, sekaligus rentan terhadap tekanan sosial yang dapat membungkam suara pengguna lain. Di satu sisi, media sosial memberikan kesempatan bagi individu untuk mengekspresikan kritik, pendapat, dan pengalaman secara luas tanpa batasan geografis. Namun di sisi lain, fenomena cancel culture dapat menciptakan situasi di mana kritik yang kuat atau kontroversial direspons dengan kecaman massal yang mengarah pada pembungkaman atau penolakan terhadap pandangan berbeda. Dalam banyak kasus, tekanan opini publik yang besar ini membuat individu memilih untuk menyensor diri sendiri agar tidak menjadi target canceling, sehingga hak kebebasan berpendapat secara praktis menjadi kurang leluasa meskipun secara formal platform digital menyediakan kebebasan tersebut. Pola ini menunjukkan dinamika antara kebebasan berekspresi dan batas sosial yang ditetapkan melalui norma kolektif di media sosial. Untuk subfenomena yang keempat itu mengenai opini mayoritas. Di media sosial, kalau banyak orang punya pendapat yang sama, orang lain cenderung ikut-ikutan. Hashtag viral, komentar rame, dan dukungan massal bikin tekanan sosial. Jadi orang takut berbeda berpendapat. Akhirnya suara mayoritas makin kuat dan cancel culture makin cepat terjadi. Agenda setting itu singkatnya, media tuh tidak menyuruh kita harus memikirkan apa, namun menunjukkan apa yang penting buat dipikirin. Media sering angkat isu yang sama terus-terusan, akhirnya publik fokus ke isu itu dan anggap itu penting. Di era sekarang, media sosial juga jadi agenda setter. Isu yang sering muncul di timeline, viral, dan dibahas rame-rame bakal kelihatan paling penting di mata publik. Cancel culture itu contohnya, saat kesalahan figur publik terus disorot di media sosial, publik nganggap itu pelanggaran besar. Akhirnya muncul reaksi kolektif, boykot, unfollow, dan kecaman. Jadi menjawab usaha kita dari perpustakaan udara, kita ini dan juga jurnalnya ini dan ini. Kesimpulannya,
Permasalahannya adalah cancel culture di media sosial punya dua sisi. Di satu sisi bisa jadi alat kontrol sosial dan nuntut tanggung jawab publik, namun di sisi lain bisa berubah jadi hukuman massal berbasis emosi dan persekusi digital. Di era media sosial, cancel culture berkembang cepat karena info gampang viral dan membentuk opini mayoritas. Sekarang cancel culture nggak cuma soal moral, tapi juga dipakai untuk narasi dan kekuasaan digital, sering didorong tren, FOMO, atau kepentingan tertentu. Pandangan masyarakat pun terbelah menjadi dua. Ada yang anggap ini keadilan sosial, ada juga yang lihat sebagai pembungkaman dan budaya takut. Intinya, cancel culture bisa memperkuat akuntabilitas, tapi juga berubah menjadi mob mentality yang merusak kebebasan berekspresi.